musiknya, menggarap nanti instrumennya, sehingga nanti UAS menjadi sebuah karya ya. Kita hakikan lagu-lagu tersebut. Jadi teman-teman 3 orang itu dapat haki, dan itu bisa membantu untuk syarat untuk sidang nanti, sidang skripsi. Jadi teman-teman sudah mengikuti pendidikan seni ini mempunyai satu buah haki, luar biasa nanti. Makanya nanti minggu depan silakan dipresentasikan. Dan Teh Hikmah, jangan lupa untuk pertemuan hari ini absensinya dipersiapkan absensinya juga ya. Jadi sekarang pertemuan ke-9, sudah gak kerasa ya, ke-9. Ini yang lain tidak bisa on cam, baru Haipanisa aja nih yang on cam. Jangan-jangan yang nggak on cam takutnya sambil ngopi gitu kan, nggak tahu Bapak di sini. Makanya di on cam kan semua, takutnya sambil ngemil bala-bala, sambil minum jamu atau. Oke, Anindya sudah ada nih ya. Masih kuat Anindya ya puasanya ya. Semangat lah. Kita sambil ngabuburang kalau dalam bahasa Sunda. Dan ngabuburit itu sekarang udah dipakai secara nasional ya. Ngabuburit gitu. Di Jakarta di mana ada istilah ngabuburit ya. Kayak Taul Pala sudah, yang penampilannya memainkan pianika bagus ya. Jadi ada yang memainkan pianika, ada yang memainkan gitar, kemarin itu ada yang memainkan suara-suara emas, perak, perunggunya, dan ada juga yang bermain apa tadi ya, gitar, pianika, dan bernyanyi. Itulah bagus pokoknya. Ini ada berapa orang berarti yang join 18, yang tidak hadir berarti 4 orang hikmah ya. Nanti harus ada keterangannya apa atau sakit. Bagi yang sakit mudah-mudahan segera disehatkan. Jadi pada bulan puasa ini banyak beraktivitas hal-hal positif. Misalnya begini ya, menuntut ilmu, belajar, membaca Al-Quran, tadarus, melaksanakan sunat-sunat yang lainnya, terus apalagi berbagi rezeki ya, berbanyak istighfar, berbanyak bersedekah gitu. Nah, istighfar ini lebih bagusnya dilakukan pas waktu sahur ya. Dalam hadis, perbanyaklah di bulan Ramadan itu membaca istighfar di waktu sahur. Jadi di waktu sahur ini tidak hanya mempersiapkan makan minum ya, tapi perbanyak istighfar, karena nanti mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dan diampuni dosa-dosanya ketika nanti Idul Fitri itu benar-benar fitri, yaitu benar-benar bersih ke hari yang fitrah ya. Oke, Empadi Rizky ini belum on. Krisya Efrida, Wafa Napisah, Ajam, Yuda Permana, Hikmah, Tama Setio. Gitu. Gak apa-apa ya, on cam juga nanti biar saling menyapa, saling diskusi. Desiana, Muhammad Rifki, Aden, Istiansa, Muhammad Hilmi, Putri Nabila, Aden Istiansa. Oke, mudah-mudahan semua tetap semangat, makin sehat dan makin barokah. Oke. Ajam ada Ajam? Ajam Muhammad? Ada Pak. Ada, oke. Takutnya tidur habis sahur di on cam kan tidur lagi kan? Kayak mendengar radio. Karisa El Prida ada? Hadir Bapak. Oke, lagi di mana Karisa nih? Gak bisa. Di rumah. Bentar Pak, sebentar. Oke. Fadli Rizky? Hadir. Oke. Masih di Wapana Pisah? Ada. Hadir, Pak. Oke, Hikmah, Teh Hikmah. Hadir, Pak. Itu kan Araya mah resepnya. Guys Saputri ada. Tama Setio nih belum kemana nih, hadir? Hadir, Pak. Oke, aduh Tama Setio baru bangun tidur juga nanya. Sorana, Desiana tuh udah hadir. Frozen. Muhammad Hilmi. Ada.
Mantep, latarnya masjid semua. Ya, bagus. Jadi setiap sholat 5 waktu harus ke masjid. Muhammad Ilmiah. Jangan lupa. Awas puasanya. Jangan sampai puasa sampai duhur, kebantu kumis sedap, mie goreng. Lanjut lagi. Tama baru bangun, Tama. Putri Nabila. Katanya Putri lagi di kamar mandi, Pak. Oh, aduh, nah di kamar mandi. Kuliahnya di kamar mandi. Oke, lagi mandi Putri. Wapan Nafisa juga ternyata punya suara yang bagus juga ya. Suaranya bagus, nanti di upload di YouTube Bapak ya, nanti dilihat di channel YouTube Bapak karena sudah ada 1.500-an lah subscribe-nya, jadi bisa nanti Wapan Nafisa juga barangkali nanti tenar ya. Mudah-mudahan. Dan dikirim juga ke Kaprodi ke Kaprodi Sistel ke Pak Ahmad Pauji. Jadi nanti yang punya bakat siap-siap mengisi seminar gitu ya, mengisi acara-acara di UPI ya. Mantap. Jadi di samping Sistel itu apa sih? Sistem telekomunikasi dan apa? Sistem telekomunikasi, udah gitu aja. Nah, pokoknya membahas apa sih Sistel itu? Karena kan Bapak basicnya dari PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jadi Bapak mencetak mahasiswa-mahasiswa calon guru SD. Kalau Sistel kan Bapak belum masuk ke dalam perkuliahan Sistel gitu. Makanya di MKDU Bapak mata kuliah umum seninya. Sistel itu apa sih, menjelaskan tentang apa? Umumnya gitu. Silakan siapa ya? Di sini yang ikut mahasiswa berprestasi ada di kelas ini? Ada? Kemarin ada yang ikutan Bapak ngenilai mahasiswa prestasi dari Sistel. Sarah angkatan siapa? Sarah dan Reja gitu ya? Oh, bukan ya, bukan angkatan ini ya. Oh, berarti semester berapa ya? Ini semester 2 kan? Iya, Pak. Sarah sama Reza satu angkatan tapi nggak masuk kelas seni, Pak. Oh, tapi angkatan ini kan? Iya. Pantesan Bapak teh asing. Ini mah nggak diajar sih, nggak masuk. Kemarin yang juara Sarah, yang ke-1, Reja kedua. Kalau Sarah mengimplementasikan, menerangkan tentang mesin pertanian. Kalau Reja mesin ini, bukan mesin ya, aplikasi untuk mengecek kos-kosan. Nah, jadi nanti takutnya Hayupa Naisa pengen ngekos di mana nih, Gang Mawar, Gang Beringin, udah ada aplikasinya. Si Reja yang buat gitu. Wapa pengen ngekosnya deket lapang futsal atau lapang bola misalkan ada gitu, di Bu Erna atau di Bu RT bisa. Nah, untuk yang baru hadir barangkali yang tidak hadir nanti kasih tahu ya Teh Hikmah ya. Jadi kita dibagi 3, nyusun nanti minggu depan presentasi apa yang akan digarap, lirik dan nadanya seperti apa. Minggu depan 2 kelompok, 3 kelompok baru ya, terakhir 3 kelompok itu. Jadi persiapkan lirik-lirik yang bagus, ada pembukaan, ada rapnya. Kalau lagu itu kan seperti itu. Jadi nanti UASnya kita menghasilkan produk lagu-lagu mengenai Sistel ini ya. Jadi Sistel ini apa? Anindya pokoknya mempelajari tentang apa sih Sistel? Tentang telekomunikasi, tapi beberapa disambung sama pelajaran-pelajaran dari teknik elektro gitu, kayak pemrograman matematika diskrit gitu. Oh, jadi wadah bagus. Jadi bisa ini ya, berarti teman-teman nanti bisa mengecek atau membobol M-banking gitu kan, bisa kan? Oh, keren. Nanti Barli kasih tahu Bapak ya. Pengen jadi ini, siapa yang sekarang lagi ngetop kan miliaran yang sudah ditangkap polisi, yang Binamo apa gitu ya. Sultan, jadi Sultan. Nanti kasih tahu ya Pak ya, cara meretas M-banking dan ATM.
Bapak harus banyak belajar nih ke Padli. Kayaknya Padli udah tahu nih meretas ATM nih. Ya. Jadi buat THR nanti udah siap nanti. Oke, dalam seni rupa ini nanti teman-teman diharapkan mengenai tentang pendidikan seni rupa ini diharapkan tahu antara pendidikan seni rupa 2 dimensi, seni rupa 3 dimensi, seni rupa terapan, seni rupa murni gitu. Hanya untuk bisa membedakan dan mengidentifikasi itu saja. Karena untuk mendalaminya seni rupa itu butuh proses yang lama karena ada pendidikan seni rupa S1 maupun di UPI maupun di ISPI ada. Jadi khusus terus setiap harinya, setiap mata kuliahnya khusus di sana. Kalau Bapak kan MKDU untuk hanya mengenalkan supaya teman-teman mengetahui informasi tentang pendidikan seni rupa atau ilmu seni rupa di sistem ini ya. Oke, Bapak izin share dulu ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, siap. Jadi konsep seni rupa ya. Konsep seni rupa ini di mana apa itu seni rupa? Jadi seni rupa itu merupakan cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang ditangkap oleh mata dan dirasakan dengan perabaan dan memiliki nilai estetika. Artinya pengertian seni rupa ini bisa disaksikan ya. Walaupun tidak bisa dilihat oleh mata tapi bisa diraba. Misalnya diraba itu kan seni rupa relief ya, ada timbulnya relief itu, dan yang terakhir memiliki nilai estetika. Nilai estetika itu merupakan nilai yang memiliki barang-barang tersebut yang memiliki keindahan. Nilai estetika itu memiliki keindahan, di mana di dalam seni rupa ini bisa dilihat karena keindahan itu bisa dilihat, dirasakan dengan cara dilihat ya, dan diraba bagi yang tidak mempunyai visual gitu. Nah, jadi nanti seni rupa tersebut bentuk karya seni dengan media yang ditangkap. Seni rupa ini banyak ragamnya. Di sekeliling kita banyak seni rupa. Alat-alat musik juga termasuk seni rupa itu juga ya. Jadi semua yang ada di lingkungan kita termasuk seni rupa. Baik itu seni rupa murni atau seni rupa terapan. Karena ada fungsinya dan ada perbedaannya antara seni rupa murni dan seni rupa terapan. Ya. Oke. Nah, dalam unsur-unsur seni rupa tersebut ada bagiannya. Kemarin kita belajar tentang unsur-unsur seni musik, sekarang belajar tentang unsur-unsur seni rupa. Di mana unsur-unsur seni rupa ini ada 8 unsur, ya, 8 bagian atau 8 bagian dari seni rupa. Yang pertama titik. Jadi seni rupa itu berawal dari titik, ya. Titik itu yang dimana nanti titik tersebut kalau digabungkan antara titik dan titik menjadi sebuah garis. Jadi sesuatu juga bisa diawali dengan titik, ya. Diawali dengan titik, menulis diawali dengan titik, ya, Boresa. Nah, seni rupa juga kalau menggambar ini ya. Ada di jauhi dengan titik. Titik tersebut untuk bagian yang pertama dari seni rupa. Nah, setelah titik, ketika titik dan titik di garis disatukan, dihubungkan akan menjadi sebuah garis. Jadi garis itu gabungan antar 2 titik. Jadi sebuah garis. Yang ketiga ada bidang, ya. Bidang itu dari kumpulan garis-garis menjadi sebuah bidang, misalnya kotak, ya, berbentuk persegi panjang, ya. Terus ada bidang miring, bidang lurus, nah itu terbentuk dari beberapa garis. Nah, setelah bidang-bidang disatukan akan menjadi bentuk. Bidang-bidang tersebut disatukan akan menjadi bentuk, wujud bentuk itu. Nah, di dalam sebuah bentuk, dalamnya ada ruang atau volume. Nah, jadi ada titik, garis, bidang, bentuk, ruang,
atau volume. Jadi bentuknya bentuk apa, terus nanti dalam bentuk tersebut ada ruang. Misalkan kita dalam kelas itu ruang kelas, bentuknya bentuk kubus ya. Kalau dalam atau bentuk balok. Itu ada ruang tersebut volume. Volume itu isi. Ya, jadi dalam unsur seni rupa ada isinya. Dan yang keenam, unsur-unsur seni rupa tersebut ada yang dinamakan warna. Jadi warna tersebut ada warna pokok, primer, sekunder ya, sama itu juga warna pokok, primer dan sekunder. Ada warna pokok, ada warna tambahan. Di sini warna-warna pokok biasanya merah, biru, dan kuning ya. Kan di sana kan itu. Jadi merah, biru, kuning warna pokok tersebut. Nah, warna-warna pokok tersebut bisa digabungkan menjadi warna yang lain. Misalnya warna biru dan kuning bila disatukan akan menjadi warna hijau. Nah, terus warna merah dan biru bila disatukan akan menjadi warna ungu ya. Terus warna kuning dan merah akan menjadi orange. Nah, itu merupakan bentuk warna-warna pokok dalam unsur-unsur seni rupa. Jadi warna-warna tersebut bisa digabungkan ya. Kalau warna pelangi kan misalnya Mejiku Hibiniu ya, merah, hijau, jingga, kuning. Nah, itu warna-warna yang suka diperankan atau sering digunakan. Yang ketujuh, tekstur. Tekstur itu permukaan, bisa tekstur kasar ya, tekstur lemas, tekstur halus ya. Tekstur itu permukaan seni rupa. Yang terakhir ada gelap terang. Gelap terang tersebut merupakan arsiran, di mana kalau menggambar ada cahaya, berarti yang arsir hitamnya di sebelah berlawanan dengan cahaya. Jadi gelap terang itu menunjukkan adanya cahaya yang masuk atau ke media gambar tersebut. Nah, merupakan ada yang disebut gelap terang. Jadi semuanya ada 8 unsur dan bagian seni rupa ini. Titik, ada garis, ada bidang, ada bentuk, ruang, warna, tekstur, gelap terang. Oke, kita lanjut ya. Ini ada fungsi seni rupa tersebut banyak. Ada fungsi individu, ada fungsi sosial. Ada 2 fungsi. Fungsi individu untuk kreativitas diri sendiri. Jadi untuk dinikmati sendiri, fungsi individu tersebut ada kepuasan bagi kita, misalkan Ajam ya, pinter menggambarnya. Ketika gambar tersebut diapresiasi orang lain, ada kebanggaan terhadap diri sendirinya. Terus fungsi individu ini tidak peduli kalau karyanya itu disukai atau tidak disukai orang lain. Jadi fungsi individu ini untuk kepuasan diri sendiri. Wah, saya bisa menggambar nih, bisa menggambar apa lagi gitu. Terus digali potensi-potensi dan kreativitas sendirinya. Itu merupakan fungsi individu. Nah, di sini ada fungsi sosial, di mana fungsi sosial ini karena kita hidup sebagai makhluk sosial, jadi fungsi seni rupa ini sebagai sosial. Ada 4 fungsi sosial: pendidikan, misalnya gambar-gambar, slogan-slogan yang dimana Tuturi Handayani juga itu termasuk seni rupa, gambar Tuturi Handayani yang biru itu. Nah, di sana merupakan logo yang mencerminkan atau yang menjelaskan tentang pendidikan, bahwa kita itu di depan harus bagaimana, di tengah harus bagaimana gitu ya, di belakang harus bagaimana menurut Tuturi Handayani ya. Itu untuk fungsi sosial pendidikan. Nah, yang kedua ada fungsi sosial ini, fungsi sosial rohani. Nah, seni rupa juga banyak digunakan dalam keagamaan-keagamaan, terutama keagamaan Buddha. Buddha banyak patung-patung yang disembah, ya. Ada relief-relief. Terus ada apa lagi? Nah, ini fungsi sosial rohani. Itu seni rupa juga banyak, misalkan sesajen di mana dihias. Itu merupakan seni rupa, menghias tumpeng. Terus menghias kepala kerbau. Nah, itu kan banyak yang
banyak yang menghias dialungkan ke laut. Nah itu buat ritual-ritual untuk fungsi sosial rohani, karena di sana ada menghias, ya, ada menghias dongdang misalnya, ada menghias gerobak. Nah itu fungsi sosial rohani. Nah yang ketiga ada fungsi rekreasi. Fungsi rekreasi ini merupakan untuk misalkan pameran, ya, untuk hiburan-hiburan, ya, pameran lukisan, pameran patung, ya. Jadi banyak masyarakat untuk berkunjung melihat pameran-pameran tersebut. Nah, ini merupakan fungsi seni rupa yang rekreasi. Nah, yang keempat itu fungsi komunikasi. Jadi seni rupa juga merupakan bahasa, ada kode-kodenya untuk fungsi berkomunikasi. Misalkan gini, dalam peta gambar biru, nah itu mengomunikasikan bahwa peta tersebut adalah gambar laut, bahwa daerah tersebut adalah wilayah laut. Ada warna coklat di asin, maka wilayah tersebut merupakan darat. Itu komunikasi-komunikasi yang berasal dari fungsi-fungsi seni rupa. Oke. Nah, di sini ada dua macam seni rupa berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Nah, di sini tidak susu murni aja ya yang dijual atau yang kita ketahui, tapi seni rupa juga ada seni rupa murni gitu ya. Kan banyak sekarang lagi hits ya susu murni strawberry, ya, susu murni coklat gitu. Nah, di sini seni rupa juga ada dua macam, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Yang pertama yaitu seni rupa murni, artinya di mana seni rupa tersebut hanya bisa dinikmati saja estetikanya, ya. Nah, kalau seni rupa terapan yaitu seni rupa di mana bisa dilihat keindahan dan bisa digunakan barangnya. Nah, nanti kita jelaskan contoh-contohnya ya. Jadi sekali lagi kalau seni rupa murni hanya bisa dilihat saja keindahannya dan memiliki estetika. Kalau seni rupa terapan selain bisa dilihat, bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada juga seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Berdasarkan wujud, tadi fungsi ini wujud. Wujud itu kelihatannya, ya. Kalau seni rupa 2 dimensi, seni rupa yang hanya bisa dilihat dari depan saja atau memiliki panjang dan lebar. Kalau seni rupa 3 dimensi yaitu seni rupa yang mempunyai panjang, lebar, dan volume. Ini kedalaman, oke ya. Itu yang dalam wujudnya. Nah, terus macam-macam berdasarkan masanya, ada seni rupa tradisional, modern, kontemporer. Artinya seni rupa tradisional itu seni rupa yang turun-temurun yang ada di daerah setempat. Misalkan batik ada di Solo gitu kan ya. Kalau seni rupa modern, seni rupa yang sudah bercampur dengan seni rupa asing, misalkan patung apa gitu ya, patung Liberty, misalkan patung Menara Eiffel yang sudah bercampur dengan budaya luar. Kalau seni rupa kontemporer itu merupakan campuran antara seni rupa tradisional dan modern. Oke, itu materi yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut diskusi sebentar ya. Aku minta waktu 5 menit dulu. Oke, Bapak akan bertanya terhadap ini Haifa Naisa, karena yang pertama muncul ya, Teh Haifa. Silakan.
Haifa Anissa, sebutkan contoh seni rupa yang termasuk seni rupa terapan. Atau silakan mau bertanya tentang apa, nanti kita diskusikan. Silakan. Mau bertanya aja deh, Pak. Boleh bertanya dan tadi jawab dulu pertanyaan Oh, Bapak. Iya, silakan. kalau seni terapan itu yang bisa ini kan ada nilai estetikanya sama bisa pakai juga. Contohnya itu kayak anyaman gitu, Pak, dari keranjang gitu. Dari rotan terus posisi dari rotan gitu. Oke, Ya, kayak gitu-gitu. anyamannya berbentuk apa? Anyamannya kayak keranjang gitu, Pak. Jadi nilai estetikanya ada. Terus ada juga kan ya bangku dari rotan gitu. Kayak gitu, Pak. Pertanyaannya apa? Seni terapan. Oke, pertanyaannya apa tadi mau bertanya? Oh, kirain pertanyaannya Bapak. Bentar. Duh, maklum. Jadi pertanyaan kan kayak zaman sekarang apalagi di sekitar lingkungan gitu ya masih jarang gitu. Entah jarang atau emang nggak dilestarikan kayak sanggar-sanggar tentang kebudayaan itu susah gitu Pak nyarinya. Terus gimana kita sebagai anak muda itu mau belajar gitu Pak. Sedangkan kita itu mau belajar juga susah gitu nyari guru-guru yang emang di bidangnya gitu di seni. Kayak contohnya aja kayak nari-nari tradisional, mainin angklung, kayak gitu-gitu, Pak. Jadi pertanyaannya apa, Tanisa? Coba ulang. Jadi kan di zaman sekarang tuh udah agak susah gitu ya, Pak. Kalau mau belajar seni, kayak misalnya aja mau belajar angklung di lingkungan saya itu udah jarang gitu, bahkan susah buat nyarinya gitu. Kalau kita tuh mau berguru gitu ke orang yang emang handal di seni, terus gimana cara generasi penerus kita itu bakal tahu gitu. Bisa aja angklung punah kan, gitu. Iya, bahkan angklung tersebut sekarang itu akan diakui oleh apa? Negara tetangga, ya, ada Eropa, negara Eropa yang mengakui bahwa angklung tersebut akan diklaim sama sana, padahal angklung tersebut merupakan di Indonesia tersebut yang awal dari seni tersebut dari Indonesia. Makanya kita harus berbangga, harus mempunyai, harus merasa memiliki, karena kesenian-kesenian tersebut jangan sampai diambil oleh bangsa lain gitu. Karena angklung tersebut merupakan alat musik dari bambu yang sangat estetik. Itu juga betul termasuk seni rupa, tapi seni rupa terapan. Karena angklung dibuat dari bambu-bambu berbeda ukuran, ya, langsung dipakai pernis, dan itu tidak sembarangan memotongnya juga. Jadi ada estetik di sana. Kalau sembarangan dan itu dipotongnya tidak akan menimbulkan sebuah nada. Tapi angklung tersebut ada ukurannya, bahwa ukuran segini dan segini akan menimbulkan nada C misalkan gitu. Ukuran panjang misalkan akan lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, itu merupakan bagian dari estetik dalam seni rupa terapan. Bagus ya, terima kasih. Untuk cara melestarikannya ya kita mencari sebagai yang suka seni, karena kan di sini juga yang masuk perkuliahan Bapak ini kan nggak semuanya suka terhadap seni, ya. Ada yang kecil sukanya, ada full yang suka seni atau kehidupannya dengan kesenian gitu. Tapi yang merasa memiliki dan pengen belajar, cari teman-teman yang suka juga terhadap seni, karena harus beriringan, karena orang yang suka seni ya gaul dengan orang yang seni juga gitu. Takutnya nanti yang seni suka, ini sukanya belanja, ini sukanya gosip, nah itu jadi nanti nyambung gitu. Jadi yang suka seni nanti belajar sama suka seni lagi, dan masih banyak kok generasi-generasi yang melestarikan tentang seni tersebut. Oke, terima kasih Haifa ya. Ini Tahul Palah, silakan. Yang dimaksud dengan seni rupa apa tadi? Seni
Seni rupa terapan, seni rupa murni sekarang. Miftahul, silakan. Contohnya. Kalau seni rupa murni itu yang ini ya Pak, yang dinikmati keindahannya ya Pak. Nah, kalau contohnya itu mungkin lukisan gitu Pak ya. Kebanyakannya lukisan. Lukisan, oke. Terus apa Ya. lagi? Terus kalau di sekarang tuh kan ada tuh yang kayak NFT itu kan yang dijual gambar-gambar gitu di online. Nah, itu juga termasuk seni rupa murni gitu. Seperti itu, Pak. Intinya dari seni rupa murni ini, seni rupa ini hanya bisa dilihat saja, ya, tidak bisa digunakan dalam sehari-hari. Jadi bisa lukisan, bisa apalagi karya-karya yang berbentuk dua dimensi, biasanya ya foto-foto yang unik gitu, itu yang dua dimensi. Oke. Ada yang pertanyaan, Miftahul? Sejauh ini cukup, Pak. Oke, siap. Selanjutnya Wapana Pisah. Hadir, Pak. Oke, Wapana Pisah. Apa contoh seni rupa dua dimensi? Silakan. Lukisan, Pak. Oke, lukisan. Terus apa lagi? Kartun termasuk nggak, Pak? Sketsa, lukisan, Ya. gambar. Ada satu lagi, apa contohnya? Kaligrafi, Pak. Kaligrafi. Oke, sip. Jadi dua dimensi itu hanya dilihat dari depan aja, satu sisi aja, dan mempunyai ukuran panjang dan lebar, gitu ya. Oke. Sini Yuda Permana, silakan. Contoh seni rupa tiga dimensi. Sebutkan 3 contoh. Belum jelas, Kang Yuda? Apakah masuk? Oke, silakan. Untuk seni rupa 3 dimensi, contohnya ada patung, Pak. Terus 2 lagi. Lift, kemudian satu lagi yang Oke, jadi yang termasuk seni rupa 3 dimensi itu yang mempunyai volume, bisa dilihat dari segala sisi, ya. Jadi berbentuk, bisa kalau disimpan di meja itu bisa dikelilingi. Itunya apa? Di karyanya. Kalau yang 2 dimensi ditempel aja di tembok gitu. Kartun bisa dilihat dari depan saja kan, tidak bisa di belakang. Kartun dilihat dari depan ada, tapi kalau di belakang kan kelihatannya belakang TV gitu. Jadi 3 dimensi bisa dikelilingi oleh kita, bisa dilihat dari segala penjuru. Nah, oke. Kalau sudah mengerti, terima kasih. Nah, sekarang ada waktu sekitar 30 menit lagi, silakan membuat
teman-teman membuat di kertas HPS atau kertas kosong karya-karya goresan pensilnya. Silakan bebas ya. Boleh menjiplak, tapi menjiplak jangan itu ya. Boleh meniru dari karya yang sudah ada, boleh inspirasi sendiri. Akan dikasih waktu sampai jam 11.45. Nanti dikirim di grup aja langsung ya. Oke. Silakan kerjakan. Nanti Zoom-nya sampai sini dulu, berarti Zoom-nya nanti kita langsung membahasnya di grup ya, di grup WA. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan puasanya tamat ya sampai ke azan maghrib, jangan dilebihi sampai azan isya ya. Mudah-mudahan makin barokah dan pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.